Sinar Virus menjadi semakin intens dan menyinari daerah sekitarnya. Setelah ditekan oleh aura Ultimate Ice, Sun Spring Trick yang baru saja membebaskan diri dari Extreme Chill Ice Spring memancarkan gelombang panas yang sangat besar. Itu membawa aura panas yang menahan niat dingin yang terpancar dari tubuh Huo Yuhao, sangat mengurangi itu. Ketika sinar biru hijau meluas hingga batasnya, ia mulai menyusut perlahan dan menjadi lebih redup. Saat sinar ini mengembang dan menarik, Huo Yuhao merasa tidak terlalu kembung, dan akhirnya berhasil bersantai. Tidak diragukan lagi, perubahan ini disebabkan oleh Sky Dream Ice Worm. Tubuh Huo Yuhao dipenuhi dengan energi vital dari surga dan bumi. Bahkan Sky Dream tidak berani mengedarkan kekuatan jiwanya. Jika terjadi kesalahan, lorong yang lebih lemah di tubuhnya mungkin meledak. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak berdaya. Sebagai 1.000.000 tahun jiwa dalam tubuh Huo Yuhao, setelah Huo Yuhao menyatu dengan asal spiritualnya, ia sepenuhnya memahami setiap bagian dari tubuh Huo Yuhao. Bahkan tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa Sky Dream Ice Worm memahami tubuh Huo Yuhao lebih baik daripada Huo Yuhao sendiri. Itu tidak mungkin untuk mengedarkan kekuatan jiwa Huo Yuhao dan menyerapnya karena dia sudah jenuh. Namun, dia bisa menggunakan metode yang berbeda. Lorong Huo Yuhao bukan bagian terberat dari tubuhnya, itu adalah tulang jiwanya. Pada titik ini, Sky Dream mengaktifkan kekuatan kerangka Ice Jade Empress Scorpion. Sebagai binatang jiwa 100.000 tahun, kerangka Ice Jade Empress Scorpion menyegel energi asal dari Ice Empress. Frigid Jade Essence Bed awalnya digunakan untuk memajukan fusi, tetapi tidak ada yang menduga pembalikan tiba-tiba dalam kekuatan jiwa Snow Empress yang membuatnya berbahaya. Ini juga menyebabkan Ice Empress memasuki kondisi hibernasi. Pada titik ini, tubuh Huo Yuhao sudah mencapai batasnya, dia tidak bisa menahan kekuatan Ice Ultimate lagi. Namun, kerangka Ice Jade Empress Scorpion belum mencapai batasnya. Di bawah kendali Sky Dream, sebagian dari energi asal diserap ketika pancarannya meluas dan memendek. Ini membantu menetralisir krisis yang dihadapi Huo Yuhao. Sinar biru hijau muncul sekali lagi, membesar dalam ukuran sebelum menyusut. Panas menakutkan eksternal Sun Spring membantu melindungi Huo Yuhao pada titik ini. Karena penindasannya, Sky Dream Ice Worm mampu menghilangkan rasa dingin yang tersisa saat ia membantu mengompres energi asal surga dan bumi ke dalam kerangka Yuhao. Ini membuat seluruh proses penyusutan lebih halus. Ini dilakukan beberapa kali. Setelah 9 kali berturut-turut, tubuh Huo Yuhao tidak hanya memancarkan sinar virus lagi, ia benar-benar berubah menjadi biru pucat. Tubuhnya masih sakit, tapi setidaknya dia bisa bergerak sekarang. Dia merasa jauh lebih nyaman begitu dia bisa menggerakkan tubuhnya. Namun, kekuatan jiwanya terhenti, karena dipengaruhi oleh energi asal. Hanya 1/5 dari itu mampu beredar, dan bahkan kemudian, sirkulasi itu jauh lebih lambat. Yuhao, kerangka itu juga telah mencapai batasnya. Itu tidak bisa mengompres lebih jauh, kalau tidak, mungkin ada bahaya. Kamu hanya bisa mengandalkan waktu untuk terus menyerap kekuatan ini. Permaisuri salju agak ekstrim. Aku khawatir kamu tidak akan dapat melepaskan kemampuan penuh kamu untuk beberapa waktu. Namun, Extreme Chill Ice Spring akan sangat bermanfaat dalam membangunkan Ice Empress. Lagi pula, perasaan rohaninya akan pulih lebih cepat di bawah makanan dari energi asal dari Ultimate Ice murni. Sky Dream Ice Worm agak lelah. Bagaimanapun, sebagian besar asal spiritualnya telah menyatu dengan Huo Yuhao. Sekarang dia telah mengaktifkan kerangka Ice Jade Empress Scorpion, itu setara dengan dia membangun koneksi dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao lagi. Dia membantu Huo Yuhao sekarang, dan tidak hanya mengendalikan kekuatannya sendiri. Terima kasih, Brother Sky Dream. Aku merasa lebih baik. Huo Yuhao menghela nafas lega dan melepaskan embusan gas putih dari mulutnya, melepaskan rasa dingin ke daerah yang diduduki oleh Apricot Delicate berkobar. Blazing Delicate Apricot, tolong buka jalan. Aku akan pergi ke sisi Yoyo. Dia berjuang untuk berdiri dan menatap Wang Qiuer, memberi isyarat padanya bahwa dia baik-baik saja. The Blazing Delicate Apricot tidak dalam suasana hati yang baik. Dia tidak sabar menunggu Huo Yuhao pergi. Setelah mengerang, dia segera menginstruksikan tanaman di sekitarnya untuk membuka jalan bagi Huo Yuhao untuk kembali. Dia ingin bertindak, tetapi dia tidak melakukannya ketika dia melihat putri salju di bahu Huo Yuhao. Dia trauma setelah hampir hancur menjadi bubuk. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penindasan unsur lengkap dari kemampuannya. Huo Yuhao bisa berjalan, tetapi dia memperkirakan bahwa kemampuannya saat ini hanya sebagus ketika dia berada di peringkat 30.
Sulit baginya untuk bahkan mengaktifkan alat jiwa tipe terbang. Meridiannya masih sakit juga. Kejenuhan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya dan pasti bisa disebut cedera internal. Pada saat ini, udara yang dihembuskannya sangat dingin. Dia juga tampak pucat, dan tubuhnya terasa sangat dingin. Ini adalah harga besar yang harus dia bayar untuk kebangkitan Ratu Salju. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Sejak permaisuri salju memasuki tubuhnya, dia sangat menderita. Terakhir kali, itu adalah pembalikan total dari kekuatan Ratu Salju di tubuhnya, menyebabkan Electrolux membakar indera ilahi dalam upaya untuk menyelamatkannya. Kali ini, dia hampir meledak. Itu adalah sakit kepala yang sangat besar baginya. Namun, pertemuan ini juga telah memberinya pencerahan. Huo Yuhao menyadari bahwa dia bisa memulihkan ingatan Ratu Salju sementara jika dia memiliki kekuatan jiwa Ultimate Ice yang besar. Dia bahkan bisa melepaskan kemampuannya yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak bisa melakukannya dengan kultivasinya saat ini. Permaisuri salju hanya muncul hari ini ketika ia memanfaatkan energi asal surga dan bumi dari Extreme Chill Ice Spring. Jika dia ingin permaisuri salju benar-benar bergerak, dia harus memiliki setidaknya 7 atau 8 cincin jiwa. Selain itu, paling banyak hanya untuk 1 atau 2 serangan. Namun, itu baik bahwa ada kemungkinan seperti itu. Itu seperti kebangkitan senior tertuanya Radiant Holy Dragoness Awakening, dan Awakening kura-kura senior ketiga Suanwu-nya. Hanya saja kebangkitan permaisuri salju memiliki tingkat yang lebih maju. Selain itu, dia juga tidak memiliki kendali atas dirinya. Dia harus mengambil segala sesuatunya dengan lambat. Mungkin ingatan Ratu Salju bisa dipulihkan sepenuhnya ketika ia menjadi Douluo Transenden di masa depan. Saat dia memikirkan itu, Huo Yuhao menoleh untuk melihat Putri Salju di bahunya. Dia masih percaya bahwa dia jauh lebih baik sekarang, daripada dengan ingatan Ratu Salju. Setidaknya Putri Salju mendengarkannya. Selain itu, dia sangat imut. Permaisuri Salju terlalu dingin, seperti Wang Qiwer. Wang Qiwer mengikuti di belakangnya, dan hidungnya mulai gatal. Dia tampak seperti ingin bersin, tetapi dia berhasil menekannya. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia bisa merasakan bahwa dia tidak enak badan meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Namun, dia masih bisa merasakannya karena perpaduan jiwa bela diri mereka. Keberadaan bangkit yang menakutkan telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Namun, segalanya menjadi lebih lancar setelah dia membayar harga yang sangat mahal. Ini terlihat dari sikap Blazing Delicata Apricot. Siapa yang berani menyinggung keberadaan menakutkan di tubuh Huo Yuhao? Itu telah mengeluarkan aura yang sangat kuat yang bisa menghancurkan semuanya di sini. Bahkan Wang Qiwer ketakutan ketika dia menghadapi kekuatan Ratu Salju. Dia hanya pernah mengalami perasaan yang sama ketika dia. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia kembali ke sisi Delicata Shield Immortal. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat buku di depannya dan berkata kepadanya, "Maaf, Yuyu. Aku tidak membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Mungkin aku terpancing oleh sesuatu di dunia luar, dan karenanya permaisuri salju terbangun." Bunga besar berwarna merah muda di Delicata Shield Immortal masih mekar. Namun, aromanya kurang jelas. Dia mengerang dan berkata, "Berhentilah mencucurkan air mata buaya. HMPH, kembalikan pil aku jika kamu benar-benar minta maaf." Yang membuat Wang Qiwer dan Immortal Sutra halus terkejut adalah bahwa Huo Yuhao benar-benar mengambil pil itu dan mengangguk ketika berkata, "Baiklah, aku akan mengembalikannya kepada kamu." Saat dia berbicara, dia benar-benar berjalan menuju Immortal Sutra halus dan memberikan pil padanya. "Apa? Kamu benar-benar mengembalikannya kepada aku?" Jika Delicata Shield Immortal dapat mengungkapkan ekspresi wajah, dia akan sangat terkejut sekarang. Huo Yuhao berkata dengan tulus, "Kamu, aku tidak datang ke sini untuk mencari harta, aku tidak mencari untuk mendapatkan apapun. Aku hanya di sini untuk mengambil rumput kerinduan-kerinduan untuk kekasih aku. Aku berharap dapat menerima bantuan kamu. Aku sangat minta maaf atas apa yang telah dilakukan Ratu Salju kepada kamu semua sebelumnya. Aku tidak ingin ini menyebabkan konflik di antara kami. Aku tidak hanya mengembalikan pil ini kepada kamu, tetapi aku juga akan mengembalikan apa yang diambil oleh permaisuri salju dari aprikot halus berkobar. Aku hanya berharap bahwa tidak ada lagi penghalang, dan aku bisa mencari rumput kerinduan-kerinduan." The Shield Delicata Immortal tidak percaya. "Tunggu. Huo Yuhao, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Kamu harus tahu bahwa karet berkobar yang diproduksi Ah Jiao memiliki kualitas terbaik.
Aprikot halus berkobar biasa dapat menghasilkan sangat sedikit karet bahkan setelah 10.000 tahun. Karet dalam jumlah besar seperti itu sudah cukup untuk meningkatkan penanaman master jiwa tipe api ke level api tertinggi. Ini sangat berharga. Pil aku bahkan lebih mengesankan. Jika kamu memilikinya, semua racun yang mematikan akan kehilangan efeknya dalam wilayah 300 kaki persegi. Bahkan jika kamu terinfeksi racun dan racun itu sudah masuk ke dalam darah kamu, racun itu bisa dihilangkan begitu kamu meletakkan pil itu di mulut kamu. Mereka dianggap sebagai harta karun. Harta tak ternilai. Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Ekspresi Huo Yuhao sangat tenang saat dia mengangguk. Dia berkata, bagiku, satu-satunya yang tak ternilai adalah kekasihku. Aku tidak ingin memiliki konflik dengan kamu semua karena kepemilikan eksternal ini. Ambil. Saat dia berbicara, dia menempatkan pil itu langsung ke bunga Delicate Shield Immortal. Dia melepaskan pil dan membiarkannya turun. Wang Qiwer bingung ketika dia melihat Huo Yuhao, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mencoba menghentikannya pada saat ini. Dia hanya merasakan ada sesuatu yang tersangkut di hatinya, dan dia juga merasakan kehilangan yang luar biasa. Dewa Sutra halus menghela nafas, dan kelopaknya mulai terbuka. Pil keunguan melayang kembali di atas benang sari. Ah Jiao, bagaimana menurutmu? Dia sebenarnya bertanya pada Blazing Delicate Apricot. The Blazing Delicate Apricot juga menghela nafas dan berkata, orang itu pernah berkata bahwa mudah untuk menemukan harta yang berharga, tetapi sulit untuk memiliki kekasih. Biarkan dia lewat. Dia mungkin salah satu dari manusia spesial. Dewa Sutra halus berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu lewat. Kamu telah melewati semua tes yang ditinggalkan orang itu. Kembalikan barang-barang Ah Jiao dan kamu dapat mulai membaca buku itu. Jika kamu membutuhkan bantuan, aku dapat membantu kamu. Terima kasih. Huo Yuhao sangat senang. Ini adalah akhir yang dia inginkan. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada Wang Dong'er. Dia tidak ingin menyinggung makhluk jiwa tipe tanaman ini karena keserakahannya, yang akan mempengaruhi pencariannya untuk rumput kerinduan-kerinduan. Dia tidak mau mengambil risiko apapun. Dia kembali ke Blazing Delicate Apricot dengan penuh semangat, dan menyerahkan karet berkobar kembali padanya. Jangan berikan langsung padaku. Letakkan saja di tanah. Aku ingin menyerapnya kembali setelah Ultimate Ice mencair. The Blazing Delicate Apricot rupanya takut dengan Ultimate Ice yang ditinggalkan oleh permaisuri salju. Ketika dia melihat Huo Yuhao meletakkan karet di tanah tanpa ragu-ragu, tubuhnya yang merah padam bergoyang sedikit, dan dia berbicara lagi, sangat mudah untuk menemukan harta yang berharga, tetapi sulit untuk memiliki kekasih. Kamu orang yang baik. Huo Yuhao menyeringai dan menjawab, terima kasih. Ini akan sangat baik jika aku bisa pergi dengan rindu kerinduan hati. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke domain Delicate Shield Immortal. Dia duduk bersila dan mulai membaca buku itu. Buku ini benar-benar seputih salju, dan bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Buku itu lembut dan terasa sedikit seperti sutra, tetapi sepertinya lebih keras dari sutra. Itu juga sedikit lem chapter disentuh. Tidak ada kata atau judul pada halaman sampul. Huo Yuhao duduk bersila dan membuka halaman pertama buku ini. Tidak ada banyak kata di halaman pertama, tetapi yang ada di sana terasa sangat kuno. Aku senang seseorang bisa melihat kata-kataku yang terakhir. Jika kamu dapat lulus ujian Delicate Shield Immortal, itu membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk membaca buku ini. Buku ini ditinggalkan oleh leluhur Tangsek, Tangsan. Ini mencatat perbedaan antara berbagai jenis tanaman abadi dan beracun. Ada juga beberapa metode Tangsek yang hilang untuk menggunakan racun. Setelah kamu mempelajarinya, silakan tinggalkan buku ini. Kamu juga harus menggunakan kemampuan ini dengan bijaksana. Huo Yuhao terkejut saat dia membaca ini. Dia tidak berharap bahwa buku ini mencatat cara Tangsek menggunakan racun. Dia awalnya ragu dengan kata-kata aprikot halus berkobar dan kata-kata abadi sutra halus. Mereka tidak mengacu pada ayah Wang Dong'er. Sepertinya keraguannya benar. Orang yang benar-benar meninggalkan buku ini adalah Tangsan, leluhur pendiri sekte Tang. Dia juga orang yang menemukan tempat ini. Ayah Wang Dong'er pasti telah lulus ujian juga, dan menemukan rumput kerinduan yang merusak. Hanya saja dia tidak bisa meninggalkannya, dan dengan demikian dia meninggalkan kata-kata ini dalam buku. Ketika dia memikirkan hal ini, beberapa keraguannya terselesaikan. Ini tidak diragukan lagi penjelasan yang paling tepat.
Dia dengan cepat membalik ke halaman kedua. Dia yang memiliki kedekatan. Halo. Aku adalah pendiri sekte Tang San. Sumur Ichevirin yang adalah hadiah dari surga. The Extreme Chill Ice Spring dan Blazing Sun Spring ada bersama di sini. Yin dan yang saling melengkapi. Itu adalah salah satu negeri yang diberkati. Benua Douluo secara keseluruhan juga merupakan tanah yang diberkati. Setelah aku menemukan tempat ini, aku tidak berani mengambilnya sendiri. Aku menemukan beberapa tumbuhan berharga di sini bersama dengan mitra aku dan mencangkokkan kembali beberapa tanaman langka namun berharga ini. Siapapun kamu harus melepaskan diri dari keserakahan sejak kamu lulus ujian aku. Kamu tidak bisa meminta lebih. Kamu hanya dapat mengambil 7 jenis herbal dari tempat ini. Metode penggunaan racun dapat menyelamatkan dan membahayakan orang. Mereka yang memiliki niat buruk dapat menghancurkan kehidupan. Itulah sebabnya aku sengaja meninggalkan chapter obat dan racun dari misterius surga harta karun di sini. Hanya mereka yang telah lulus tes yang dapat mempelajarinya. Siapapun yang mempelajari catatan harta ini akan dianggap sebagai bagian dari sekte Tang, dan aku harap kamu akan menjaga sekte ini. Jika kamu tidak mau bergabung dengan sekte ini, silakan kembalikan buku itu. Kamu masih bisa mendapatkan herbal di bawah bimbingan Delicate Silk Immortal. Jika kamu bersedia bergabung dengan sekte, kamu tidak bisa membocorkan chapter juga. Kamu hanya bisa menggunakannya sendiri. Berhati-hatilah. Catatan harta karun surga misterius, pemisahan senjata tersembunyi, chapter kedokteran. Sutra halus abadi, kutukan dari 100 racun. Ini memiliki efek menetralkan semua racun. Itu tidak bisa menghilangkan racun dengan sendirinya, tetapi dapat mengekang zat beracun. Aromanya jelas dan menyegarkan. Semua racun di sekitar sutra halus abadi menjadi tidak berguna. Aromanya bisa menetralkan semua racun. Bunganya berwarna merah muda, dan kelopaknya. Cacing salju adalah cara lain untuk merujuk pada cordyceps berkualitas tinggi. Cacing salju berwarna putih keabu-abuan, dan ada pola cincin pada mereka, total 8, dan 4 cincin pusat adalah yang paling jelas. Itu tipis dan panjang, sementara warnanya berkisar dari coklat muda sampai coklat tua. Bagian melintangnya sedikit lebih panjang dari kebanyakan cordyceps, dan ada spora yang sedikit lebih besar di bagian atas. Spora ini berwarna kuning cerah di bagian luar dan putih di bagian dalam. Itu montok dan berair. Tidak hanya lebih besar dari cordyceps biasa, penggunaannya juga jauh lebih baik. Hanya di Ichevirin yang well. Kotoran Trogopterus kelas 9, harta yang tak ternilai. Dipelihara oleh energi spiritual surga dan bumi dan kebutuhan untuk menyerap. Rumput es misterius bintang adas. Ini memiliki bunga putih besar dalam bentuk adas bintang. Benang sari di tengah bunganya bersinar seperti kristal es. Itu tidak memiliki aroma. Itu terletak di pusat Extreme Chill Ice Spring. Astaga! Huo Yuhao mulai gelisah setelah hanya sedikit menjarah buku itu. Dia tidak berharap mendapatkan obat dan racun yang ditinggalkan oleh Tang San. Itu tidak masalah baginya untuk memasuki sekte Tang, karena dia sudah menjadi bagian dari itu. Pada titik ini, suara Delicate Silk Immortal terdengar. Hei, apakah kamu sudah selesai membaca beberapa halaman pertama? Apakah kamu bersedia bergabung dengan Tang Sekte? Jika tidak, kamu tidak dapat melanjutkan membaca. Aku berjanji kepada orang itu. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat Immortal Sutra halus dan tersenyum. Dia menjawab, aku seorang murid dari sekte Tang. Tentu saja aku bersedia. Oh, kamu adalah murid dari Tang Sekte? Biarkan aku melihat tangan giok misteriusmu, kalau begitu. Huo Yuhao mengangguk dan mengangkat tangannya. Dia perlahan-lahan beredar teknik surgawi misteriusnya, dan tangannya perlahan berubah warna batu giok. Karena kondisi tubuhnya tidak pada puncaknya sekarang, dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan tangan giok misteriusnya. Namun, itu tidak mungkin baginya untuk memalsukan teknik surgawi misterius. Baiklah, tidak apa-apa. Kamu bisa melanjutkan. Setelah kamu selesai membaca, kembalikan buku itu kepada aku. Itu sebabnya kamu lebih baik menghafalnya. Baik. Huo Yuhao mengangguk, lalu mulai membaca buku itu dengan serius. Dia tidak membacanya secara berurutan. Dia dengan cepat menemukan catatan yang terkait dengan rindu keretakan hati. Kerinduan kerusakan hati, juga dikenal sebagai kerinduan kerusakan bunga merah. Itu terlihat seperti bunga, tapi sebenarnya itu rumput.
Memiliki bunga putih seukuran telapak tangan. Tidak ada daun, dan batangnya terhubung ke batu hitam. The Yearning Heartbroken Grass adalah salah satu herbal paling berharga. Ada legenda tentang itu juga. Dahulu kala, ada seorang pria muda yang menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Dia menyukai tanaman dan bunga, dan dia memiliki seluruh kebunnya. Dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bunga-bunganya. Setiap kali bunganya layu, ia akan menjadi sangat sedih. Dia kemudian akan mengumpulkan kelopak dan menguburnya. Dia bahkan menghabiskan waktu berduka atas kehilangan mereka. Cintanya pada bunga menyentuh dewa bunga di surga, yang turun ke dunia fana dan datang untuk tinggal bersamanya. Mereka bersenang-senang bersama. Namun, ini tidak bertahan lama. Para dewa dan dewa lain sangat marah ketika mereka mengetahui hal ini. Mereka percaya bahwa para dewa dan manusia tidak boleh bersama, dan memanggil kembali dewa bunga kembali ke alam spiritual. Ketika pemuda itu kehilangan kekasihnya, ia menjadi sangat tertekan dan mulai mengabaikan bunga-bunganya. Akibatnya, kebunnya menjadi pemandangan yang menyedihkan. Suatu hari, seorang tetua berambut putih datang dan mengatakan kepadanya bahwa peoni putih kesukaannya di taman adalah reinkarnasi dari istri tercintanya. Selama dia menghancurkan bunga itu, dewa bunga akan kehilangan tubuh ilahinya dan bisa kembali ke dunia fana sekali lagi. Mereka akan dipersatukan kembali. Namun, dia tidak bisa meninggalkan kebunnya. Setelah tetua selesai berbicara, dia berubah menjadi embusan angin dan menghilang. Pemuda itu tersentak bangun dan menyesal mengabaikan bunga-bunganya. Dia mulai merawat mereka lagi. Meskipun dia mencintai istrinya, dia tidak tahan untuk menghancurkan peoni putih. Dia merawat bunga itu dengan lebih besar dan membagikan semuanya dengan bunga itu. Akhirnya, dia meninggal karena patah hati. Sebelum meninggal, dia menitikkan darahnya ke kelopak bunga, dan peoni itu langsung berubah menjadi rumput. Kelopak putih diwarnai dengan darah pemuda itu. Itu sebabnya itu juga disebut bunga merah kerinduan hati. Bunga itu tidak biasa. Ketika kamu memetiknya, kamu harus memikirkan kekasih kamu. Setelah itu, kamu harus memuntahkan darah kamu pada kelopak. Jika kamu memiliki niat lain, kamu akan mati sebelum kamu bahkan memetik bunga. Setelah memetiknya, bunga itu tidak akan pernah layu asalkan dengan pemiliknya. Jika bunga itu dihancurkan dengan paksa, bunga merah kerinduan akan juga kehilangan efek obatnya. Mengkonsumsi rumput ini memiliki efek menjaga tubuh seseorang. Seseorang bahkan dapat memperpanjang umurnya 10 tahun dan sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. Sebelumnya, istri aku sangat mencintai aku, dan aku memetik bunga ini. Dia pernah menjadi softbone rabbit 100.000 tahun yang terlahir kembali menjadi manusia. Untuk menyelamatkan aku dari krisis yang terjadi kemudian, dia mengorbankan cincin jiwanya. Aku berterima kasih kepada rumput ini karena menyelamatkannya. Sebelum aku pergi, aku kembali ke sumur Icevirin yang untuk menanam bunga ini lagi. Ia menunggu seseorang yang memiliki afinitas untuk memetiknya sekali lagi. The Yearning Heartbroken Grass hanya akan bekerja untuk pecinta. Takdir tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ingat itu. Kamu harus ingat itu. Chapter kedokteran memperkenalkan rumput hati kerinduan lebih menyeluruh daripada rumputan abadi lainnya. Namun, Huo Yuhao masih merasa itu terlalu pendek. Ada 2 paragraf kisah cinta yang menyentuh. Paragraf pertama memperkenalkan kemungkinan asal rumput kerinduan yang rindu. Paragraf lain mencatat kisah cinta Tangsan dan istrinya. Kisah Tangsan lebih menyentuh Huo Yuhao saat ia memahami kehidupan seorang guru jiwa. Ketika dia melihat kata dikorbankan, dia merasakan darahnya melonjak di tubuhnya. Cinta mereka pasti sangat mendalam bagi istri Tangsan untuk mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin jiwa. Manusia benar-benar bisa bersama dengan binatang buas. Meskipun Tangsan hanya menyebutkan secara singkat bagaimana rumput adalah dermawannya, Huo Yuhao tahu bahwa cerita latar tidak begitu sederhana. Hanya Tangsan yang tahu berapa banyak rasa sakit dan siksaan yang mereka alami saat itu. Setelah menarik napas panjang, Huo Yuhao menenangkan dirinya. Kecantikan Wang Dong'er memenuhi pikirannya pada saat ini. Dong'er, aku juga akan mengorbankan diriku sebagai cincin jiwa jika aku adalah makhluk jiwa, dan melindungimu selamanya. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia mengungkapkan seringai di wajahnya. Sosok cantiknya di benaknya juga menjadi lebih jelas. Setelah menenangkan dirinya, Huo Yuhao mulai diam-diam membolak-balik catatan Tang Sek di tangannya. Selain ingatannya yang mengesankan, kekuatan spiritualnya juga cukup besar. Dia hanya membolak-balik seluruh buku itu sekali,
tetapi dia berhasil menghafal semua isinya. Kemudian, untuk memastikan dia tidak melewatkan poin-poin tertentu, dia membacanya lagi. Setelah itu, dia berdiri dan mengembalikan buku itu ke Delicate's Silk Immortal. Kamu, bisakah kamu ceritakan tentang berbagai tanaman yang diperkenalkan dalam buku? Huo Yuhao bertanya. Baik. Mungkin itu karena Huo Yuhao mengembalikan pil abadi sutra halusnya, dia menyetujui permintaannya dengan mudah. Di bawah bimbingannya, Huo Yuhao berhasil belajar lebih banyak tentang berbagai tanaman ajaib di sumur api Inin yang Ichevire ini. Tidak ada yang mengerti tempat ini seperti Delicate's Silk Immortal. Dia bahkan dengan jelas memberitahu Huo Yuhao tentang beberapa tanaman jiwa yang tidak dicatat dalam buku. Mereka hanya berhenti ketika kegelapan turun. Wang Qiwer melewati ransum kering yang baru saja dia panaskan ke Huo Yuhao tanpa mengucapkan suara. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mulai mengunyah makanannya dengan tenang. Huo Yuhao menatapnya dan tersenyum. Dia berkata, "Terima kasih, Qiwer." Wang Qiwer agak terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dan melihat cahaya jernih di matanya. Untuk beberapa alasan, dia sedikit menggigil di hatinya ketika dia melihat sorot mata Huo Yuhao. Perasaan tak menyenangkan mulai muncul di dalam dirinya. Perasaan Wang Qiwer tidak kalah dengan perasaan Huo Yuhao, karena dia memiliki persepsi naga emas. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak mengucilkannya lagi, dan tidak berusaha menjaga jarak darinya. Ekspresi matanya sangat tenang dan ramah saat dia melihat ke atas. Dia memperlakukannya sebagai teman sekarang. Ya, dia memperlakukannya hanya sebagai teman sekarang, teman baik yang memperlakukan dengan hormat. Namun, ini yang membuat Wang Qiwer cemas, karena dia tidak lagi takut dengan apa yang terjadi di antara mereka. Setelah menerima surat Niu Tian, Huo Yuhao memasuki hutan pengaturan matahari dan datang ke sumur api Inyang, di mana ia akhirnya mendapatkan catatan misterius setelah melalui banyak cobaan. Baginya, semuanya adalah ujian hatinya. Dia melatih hatinya di seluruh proses, dan cintanya pada Wang Dong'er menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Huo Yuhao merasa hatinya menjadi lebih jelas setelah dia membaca tentang cinta dan pengorbanan Tang San dan Xiao Wu. Kejelasan itu juga membantunya menyadari mengapa dia takut pada Wang Qiwer. Itu karena Dewi Cahaya telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya, yang membuatnya takut padanya. Dia takut dia akan jatuh cinta padanya. Namun, krisis ini juga membantunya mengenali perasaan sejatinya. Dalam hatinya, hanya ada satu orang dan satu Dewi Cahaya. Orang itu adalah Wang Dong'er. Setelah mengenali perasaannya yang sebenarnya, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain lagi. Dia bisa menghadapinya dengan normal sekarang. Apa yang ada untuk berterima kasih padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu mengelola semuanya sendiri, kata Wang Qiwer dingin. Huo Yuhao berkata, terima kasih telah menemani aku di sini. Aku akan mengingat bantuan ini. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, kamu dapat memberitahu aku. Wang Qiwer mendengus, tidak perlu. Karena kamu memiliki begitu banyak energi untuk berbicara omong kosong, aku sarankan kamu menggunakannya untuk makan dan bercocok tanam. Dengan kondisimu saat ini, aku bahkan tidak berpikir kamu bisa mengendalikan alat jiwa tipe terbang. Baik. Huo Yuhao sudah terbiasa dengan sikapnya yang acuh tak acuh, dan karenanya tidak terlalu terganggu olehnya. Dia dengan cepat mengkonsumsi makanannya sebelum mulai berkultivasi. 3 hari. Huo Yuhao membutuhkan waktu 3 hari untuk mempelajari semua tanaman di sumur api Inyang. Tempat ini berisi lebih dari 2/3 dari rumput abadi dan beracun yang tercatat dalam obat dan cap teracun senjata tersembunyi Separation. Tempat ini layak disebut tanah yang diberkati. Ada beberapa tanaman yang tidak dicatat dalam bab-bab, tetapi Delicate's Silk Immortal memperkenalkan mereka ke Huo Yuhao secara detail. Dengan bantuannya, Huo Yuhao berhasil mengubah ramuan khusus menjadi ramuan, dan dia merekamnya di bagian belakang catatan. Baiklah, ingatanmu luar biasa. Aku telah mengajari kamu semua yang aku tahu. Kamu adalah siswa yang baik. Setelah beberapa hari berinteraksi, Delicate's Silk Immortal dan Huo Yuhao juga menjadi lebih akrab satu sama lain. Meskipun dia agak cerewet, dia sebenarnya adalah karakter yang damai. Dia juga menjalin persahabatan yang baik dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk, lalu memutar kepalanya ke arah tertentu. Itu adalah area di mana rumput kerinduan-kerinduan tumbuh. Dia telah melihat produk ilahi yang diciptakan oleh rumput sebelumnya, tetapi dia tidak buru-buru mengejarnya. Dia menghafal karakteristik khusus dari ramuan sekitarnya. Terima kasih, kamu,
Kamu. Bisakah aku mulai sekarang? Huo Yuhao bertanya. Dia menjawab, kapan saja. Selama kamu pikir itu mungkin, kamu bisa melakukannya. Setelah itu, kamu juga dapat mengambil 7 jenis herbal dari tempat ini. Jika mereka telah berhasil berubah menjadi makhluk jiwa tipe tanaman, kamu dapat mengkategorikan produk jadi mereka berdasarkan efek obat mereka. Misalnya, ada pil aku dan karet Ah Jiao. Ini adalah aturan yang ditinggalkan Tang San. Faktanya, pil dan karet akan dimasukkan di antara ketujuh jika kamu tidak mengembalikannya kepada kami. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata, apakah embun musim gugur full moon yang aku makan sudah termasuk? Bunga-bunga pink The Silk Delicate Immortal bergoyang sedikit, dan dia berkata, itu digunakan untuk menguji kamu. Jika kamu tidak lulus tes, tidak akan ada yang mengikuti. Huo Yuhao segera berkata tanpa ragu-ragu, aku hanya ingin mengambil 2 hal hari ini, rumput kerinduan-kerinduan dan karet berkobar. Adapun 5 tipe lainnya, aku akan datang di masa depan ketika aku membutuhkannya. Baik. Mengapa kamu tidak ingin pil aku? Ini dapat menetralkan racun yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat berguna. The Delicate Silk Immortal mengiklankan kemampuannya sendiri. Huo Yuhao menjawab, aku tidak akan membutuhkannya sekarang. Aku akan meninggalkan 5 peluang ini untuk masa depan. Jika mitra atau teman aku membutuhkan bantuan darurat di masa depan, akan lebih mudah bagi aku untuk menemukan herbal yang cocok di sini. Desil halus abadi berkata, bagaimana dengan rumput es misterius Star Anise? Ini sangat cocok untuk kamu. Ini akan sangat meningkatkan kultivasi kamu. Untuk menjadi konservatif, aku berharap itu meningkatkan kekuatan jiwa kamu dengan setidaknya 5 peringkat. Ini menyerap dingin ekstrim dari Extreme Chill Ice Spring dan Frigid Rain Dew yang terpisah darinya lebih efektif daripada Blazing Rubber. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Leluhur Tang San mengatakan bahwa kita tidak bisa serakah. Aku telah menyerap Full Moon Piercing Autumn Dew, dan aku juga memperoleh energi asal surga dan bumi yang diserap oleh permaisuri salju dari Extreme Chill Ice Spring. Aku tidak bisa mengambil lebih banyak untuk diri aku sendiri. Energi asal akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya dicerna. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tertawa getir. Energi asal yang diserap dalam tubuhnya terlalu besar. Itu sangat besar sehingga bahkan kerangka Ice Jade Empress Scorpion dipenuhi dengan energi yang sangat murni. Tubuh Huo Yuhao sendiri seperti wadah yang sepenuhnya diisi. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin hancur berantakan. Dia harus sangat berhati-hati dalam kultivasinya sekarang. Dia hanya bisa mengaktifkan sirkulasi kekuatan jiwanya melalui meridian sempitnya untuk menyerap energi asal untuk digunakan sendiri. Meridiannya juga berada di bawah tekanan besar, sampai-sampai terluka secara internal karena dia terus-menerus dipukul oleh energi asal dari Extreme Chill Ice Spring. Itu bahkan sulit untuk kekuatan kehidupan besar Gold Life untuk memulihkan tubuhnya. Huo Yuhao merasa bahwa permaisuri salju telah menggunakan batas tubuhnya sebagai cetak biru ketika dia menyerap energi asal sebelumnya. Namun, Huo Yuhao juga bisa merasakan bahwa begitu dia menyerap lebih dari setengah energi asal, kultivasinya akan melambung. Selain itu, akan lebih mudah baginya untuk menyerap energi asal yang tersisa begitu ia mencapai tahap itu. Jiwa es Ultimate Ice miliknya adalah hasil dari penggabungan dengan Ice Empress. Kali ini, dia benar-benar mengubah tubuhnya menjadi tubuh Ice Ultimate. Ini juga niat Ratu Salju, dan itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Skydream Ichewar memberitahu dia bahwa dia tidak akan menderita akibat dampak dari Ultimate Ice begitu dia berhasil menyerap semua energi asal. Setelah dia menyerapnya sepenuhnya, itu bahkan mungkin membantunya mendapatkan tubuh sejati jiwa martial. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu berapa lama untuk menyerap semua itu. Selain itu, kultivasinya saat ini terjebak pada 3 cincin, karena ia tidak bisa terlalu mengaktifkan kekuatan jiwanya. Seperti yang dikatakan Wang Qiwer, dia bahkan tidak bisa memerintahkan alat jiwa tipe terbang,